Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan obrolan kripto. Semoga sehat badannya, masih sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya, aman asetnya dan tetap cuan. Oke, kali ini saya ingin membahas salah satu token yang patut untuk diinvestasikan untuk jangka panjang. Oke, yaitu FED atau VeChain. Di sini saya ingin membahas sedikit ya, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit, kalau nggak nyampe ya nanti kita bahas di video selanjutnya. Kenapa kita itu harus menginvestasikan dan kita ke Fed atau VeChain? Kita baca dulu. Untuk VeChain, VeChain adalah platform atau pasokan bertenaga blockchain dimulai dari 2005 hingga 2016. VeChain bertujuan untuk menggunakan tata kelola terdistribusi teknologi internet IoT, menciptakan ekosistem yang memecahkan beberapa masalah utama dalam manajemen rantai pasokan. Platform menggunakan dua token interval FED dan VTHO untuk mengelola dan menciptakan nilai berdasarkan pada blockchain publik VeChain Tor. Idenya adalah meningkatkan efisiensi, kemampuan dilacak, dan transparansi rantai pasokan sampai mengurangi biaya dan menetapkan lebih banyak kendali di tangan pengguna individu. Siapa pendiri VeChain atau token FED ini? Yaitu co-foundernya Sunny Lu, eksekutif IT, yang sebelum menjabat sebagai CEO Lius Fibonacci. Nanti bisa lebih detailnya bisa dibaca di CoinMarketCap ya. Apa yang membuat VeChain unik? VeChain ada untuk mengacaukan model rantai pasokan tradisional, sebuah industri yang sebelum blockchain tidak banyak berubah selama beberapa dekade. Ini bagus sekali ya untuk pengembangannya ini. Nah, kita lihat dulu untuk harga sekarang masih 1000 ya. Kita cek dulu sekitaran 2009 itu 50 sampai 80 perak. Sekarang ini saya pakai rupiah ya. Nah, kita cek untuk harganya masih harga 1000-an. Paling tinggi itu 4000 pada tahun sekitaran 2021 ya. Oke, kalau selanjutnya kenapa saya menunjukkan untuk jangka panjang Fed? Karena di sini supply maksimalnya itu 86 billion ya. Ini banyak sekali, jadi sangat lama untuk mencapai titik di mana kita akan cuan gitu ya. Jadi selama perkembangan nanti dan orang-orang mengenal apa itu blockchain, apa itu teknologi-teknologi baru, dengan berkembangnya teknologi dan bertambahnya waktu, nanti kemungkinan ini akan harganya akan sampai tinggi teman-teman. Nah, untuk pasarnya itu Fed ini sendiri udah sampai 137 exchange ya, tempat jual beli ya. Ini sudah tersebar banyak sekali. Ini sangat untuk saya sangat menganjurkan daripada kalian investasi di token-token micin yang tidak jelas situsnya ataupun developernya ataupun pengembangannya. Nah, ini sangat jelas sekali ya untuk developernya, pengembangannya. Saya cek dulu di websitenya, saya sudah buka tadi, VeChain. Nah, ini dari pengembangan websitenya saja saya mengakuinya ini sangat bagus dari segi tahap developernya. Saya sendiri sebagai seorang programmer ya, itu sangat bagus sekali. Dia sudah rilis GitHub untuk para pengembang-pengembang lain, dan nanti bisa dilihat di white papernya. Kalau kalian ingin lebih paham dan jelas mendalam tentang VeChain ini, tapi kalau saya sudah sedikit mengakui ya nggak sedikit sih, ini sudah bagus sekali karena pengembangannya itu sudah
sangat lebih dari jauh ya, dari 2016 sampai sekarang itu udah sampai dibuatin Bootcamp, Application Hub, Developer Info Center, vResearch, vVote, ada vChain Explore, vChain Insight, vChain Wallet, Shin 2. Ini Shin 2 itu Shin ini saya belum begitu paham ya, tapi ini adalah sepertinya itu kayaknya itu kayak pemersatuan aplikasi itu ya. Nah, ini sangat bagus sekali pengembangannya, dari segi dokumentasinya itu udah bagus sekali. Proof of authority. Kemudian di sini kita bisa melihat beberapa gambaran dari arsitektur VET atau vChain. Model pengembangannya itu sudah jelas sekali ya, karena ini benar-benar matang untuk dikembangkan oleh para CEO-nya. Nah, ini pendiri-pendirinya dan beberapa orang-orang di belakang vChain itu ya. Ada Gilbert Gang, Antonio Sunilo. Nanti kalian bisa membaca detailnya sendiri. Kalau saya tipikalnya itu orang yang kalau melihat dia developmentnya itu bagus, pengembangan teknologinya bagus, itu saya akan lebih mendalaminya ya. Dan kemungkinan saya untuk investasi di situ sangat besar, dan itu mungkin akan jangka panjang ya. Dan resortnya itu dia udah memiliki dokumentasi untuk pengembangan aplikasinya. Nah, ini vResearch-nya itu, vResearch, vChain, call of proposal, dan ini semuanya detailnya nanti bisa kalian dilihat di vChain-nya, blognya. Community itu udah ada, juga udah besar. Dia juga dokumentasi untuk bisa bergabung di ekosistemnya vChain untuk para developer lain, agar untuk pengembangannya itu nanti menggunakan teknologi vChain ini ya. Itu gimana nanti udah ada dokumentasinya di situsnya vChain sendiri. Jadi sehingga developer itu sudah dimudahkan dengan adanya dokumentasi ini. Dengan adanya dokumentasi suatu situs itu menyatakan bahwasanya benar sungguh-sungguh kalau dia melakukan pengembangan yang terhadap aplikasinya ya, terhadap pengembangan teknologinya itu. Saya mengakuinya dokumentasinya udah bagus sekali. Jarang ada pengembangan kayak kawan-kawan micin itu, cuma hanya website. Nah, websitenya itu kayak nggak jelas-jelas gitu ya. Ini udah jelas sekali, mau connect, starter, user guide ya, semuanya dijelaskan di sini, sehingga developer pengembang untuk bisa bergabung di vChain ini nanti akan dimudahkan. Jadi kemungkinan kedepannya ini vChain ini akan banyak digunakan ya. Selain itu sini ada juga vChain, yang tadi adalah vChain.org ya, ini vChain.com. Ada dua web ya, dan backingannya itu nggak abal-abal ini harusnya. Jadi saya daripada kalian investasikan dana kalian ke coin micin yang hanya mengikut tren, ikut-ikutan, itu mending kalian pelajari dulu dalamnya proyek apa yang dikerjakan. Jadi investasi itu tidak hari itu investasi, besoknya minggu depan kita cuan, itu enggak ya. Kalau mau main yang kayak gitu, kalian nanti bisa trading, memanfaatkan sela-sela dari orang-orang yang investasi. Oke. Karena apa, kalau kalian mengikuti yang kayak gitu, nanti bisa jadi kalian akan malah yang rugi. Oke. Saya menyarankan vChain.
VeChain atau CoinFed ya, ini sangat bagus sekali pengembangannya. Cuman ini agak lama, nanti untuk kedepannya itu lama gitu ya. Tapi untuk investasi long term itu saya menganjurkannya menginvestasikan dana di Fed gitu ya. Karena kalau hitungan jarak dekat itu ini sepertinya nggak bisa ya, karena suplai maksimalnya itu 80 billion. Oke, itu saja. Nanti kalau kurang jelas bisa komen di bawah ya. Yang belum subscribe dan subscribe, nanti saya akan melakukan pembahasan koin-koin lainnya, bisa mendapatkan ilmu dan saya bisa berbagi kepada kalian, dan saya juga bisa mempelajarinya lagi biar bisa saya tahu dan Anda juga tahu. Terima kasih, salam hangat, semoga sukses dan tetap cuan.